Hari ini saya akan memberikan informasi seputar artis selebritis Indonesia yang fenomenal. Tapi sebelum lanjut, silahkan like dan subscribe dulu agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya. Deretan 6 artis tanah air yang terjerat kasus hukum sepanjang tahun 2022. Ada Jamal Mirdad, Rizky Bilar, hingga Atta Halilintar. Kaleidoskop 2022 ini bisa menjadi sebuah kumpulan berbagai peristiwa yang sudah terjadi dan disajikan secara singkat di sepanjang tahun ini. Tahun 2022 sudah memasuki bulan terakhir, tinggal menunggu beberapa langkah lagi menyambut tahun baru 2023. Terdapat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2022. Pada tahun 2022 ini ternyata masih banyak selebriti Indonesia yang telah tersandung masalah hukum. Berikut 6 artis yang terjerat kasus hukum di tahun 2022. Dikutip dari berbagai sumber. 1. Jamal Mirdad. Di urutan pertama ada aktor senior Jamal Mirdad. Jamal Mirdad dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Laporan ini telah dilayangkan oleh seseorang atas nama Firdaus pada tanggal 4 Februari tahun 2022 lalu. Kabar itu juga telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Benar ada laporan polisi yang telah ditujukan kepada saudara Jamal Mirdad yang dilaporkan oleh saudara Firdaus, kata Kombes Zulpan. Dikutip dari YouTube Cumi Cumi. Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022. Politikus Partai Gerindra Jamal Mirdad. Ia dilaporkan ke Polda Metro pada tanggal 4 Februari tahun 2022 terkait dengan kasus penipuan dan penggelapan. Bebernya. Kombes Zulpan menjelaskan, permasalahan ini bermula ketika pelapor membeli rumah milik Jamal di kawasan Sawangan, Depok senilai 490 juta rupiah. Waktu itu, sang aktor menjanjikan kepada pelapor bahwa sertifikat rumah akan diberikan setelah selesai pembayaran lunas. Setelah pelapor melunasi pembayaran rumah, sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Jamal Mirdad. Pada laporan itu, Jamal Mirdad diduga melanggar pasal 378 dan pasal 372 KUHP terkait tindak pidana penipuan dan penggelapan. 2. Krishna Mukti. Aktor Krishna Mukti harus berurusan dengan pihak kepolisian. Krishna Mukti sudah dilaporkan ke polisi oleh Tessa Mariska. Hal ini telah diinformasikan langsung oleh kuasa hukum Tessa Mariska, Firdaus Wiwobo. Firdaus Wiwobo mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan Krishna Mukti atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Tidak cuma Krishna, ada beberapa orang lainnya dilaporkan oleh Tessa Mariska ke Polda Metro Jaya. Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022. Dalam laporan itu diketahui pelapor bernama Tessa Mariska, sementara terlapor Krishna Mukti, Astrid, Lia, dan beberapa lainnya. Hari ini saya datang ke Polda Metro Jaya mendampingi klien saya, Ibu Tessa Mariska, kata Firdaus. Dikutip dari YouTube Nitnot, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2022. Untuk melaporkan saudara Krishna Mukti, Astrid, dan saudari Lia, dan kawan-kawan. Terkait dugaan penipuan dan penggelapan, ujarnya. Akan tapi, Firdaus Wiwobo tidak menjelaskan secara detail mengenai kasusnya itu. Menurutnya, laporan itu terkait dengan dugaan penggelapan uang. Akibat perbuatan Krishna Mukti, Tessa Mariska disebut mengalami kerugian. 3. Rizky Bilar. Rizky Bilar dilaporkan oleh istrinya sendiri, yaitu Lesti Kejora terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 29 September tahun 2022. Pada laporannya, Lesti Kejora diduga telah mengalami kekerasan dari Rizky Bilar berupa pencekikan hingga dibanting. Menurut laporan polisi, LP, yang telah beredar di awak media, pemicu dari kekerasan itu diduga lantaran Rizky Bilar ketahuan selingkuh. Bahkan, Rizky Bilar disebut telah melakukan kekerasan berulang kali. Terlapor emosi dan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur serta mencekik leher korban, sehingga korban terjatuh ke lantai dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang.
Demikian LP yang tertulis dikutip dari Tribun News. Lesti Kejora juga kembali dibanting sehingga menyebabkan cedera di tubuhnya. Kemudian pada jam 10 waktu Indonesia Barat terlapor berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi dan membanting korban ke lantai. Dan berulang kembali sampai tangan kanan dan tubuhnya merasa sakit. Beber LP yang tertulis. 4. Baim Wong. Pada Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022, Baim Wong dan Paula Verhoeven menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan buntut laporan organisasi Sahabat Polisi Indonesia. Sahabat Polisi Indonesia melaporkan Baim Wong dan Paula Verhoeven atas video prank laporan KDRT ke Polsek Kebayoran Lama. Ketika dijumpai awak media, Baim Wong dan Paula Verhoeven mengaku sama sekali tidak berniat untuk merendahkan institusi kepolisian. Saya sebenarnya tidak ada niatan untuk menjelekkan. Beber Baim. Dikutip dari YouTube Cumi Cumi. Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022. Apalagi merendahkan institusi kepolisian, bebernya. Baim Wong lalu mengungkap tujuan utamanya bersama Paula membuat konten prank laporan KDRT ke Polsek Kebayoran Lama. Ia hanya ingin mengetahui seperti apa reaksi polisi jika sang istri mengadukan adanya KDRT. Yang sebenarnya malah kebalikan. Kenapa saya lakuin? Ujar Baim Wong. Saya mau tahu reaksi kepolisian seperti apa sih ketika Paula melaporkan konteks yang kita pun salah kenapa memakai konteks itu. Lanjutnya. Setelah Paula Verhoeven mengadu, reaksi kepolisian ternyata sangat baik karena berniat mendamaikan. Sikap positif itu yang sejatinya ingin ditunjukkan oleh Baim Wong. 5. Nikita Mirzani. Kejaksaan Negeri Serang telah menahan artis Nikita Mirzani di rutan kelas 2B Serang. Nikita Mirzani resmi ditahan sejak Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra. Hal ini terkait pernyataan Nikita Mirzani di media sosial yang menyebut Dito Mahendra sebagai seorang penipu. Persoalan ini bermula dari unggahan Instagram story Nikita Mirzani. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rizky, mengatakan bahwa kliennya tidak pernah berinteraksi secara langsung dengan Nikita. Melihat unggahan Nikita Mirzani yang menyindirnya, Dito juga mengaku kaget. Ia tidak pernah berinteraksi secara personal, sosial, maupun bisnis. Lalu tiba-tiba dituduh banyak ngomong. Penipu, PHP, kata Dito. Dikutip dari Kompas.com. Saya kira itu tuduhan yang sangat serius, ucapnya. Yafet membeberkan isi unggahan Nikita Mirzani yang belak-belakan mengumbar nama dan foto Dito Mahendra. Saya jelaskan bahwa di unggahan itu, di atas ditulis ini Dito Mahendra. Lalu di bawahnya ada foto Mas Dito, ujar Yafet Rizky. Bahkan juga, dalam unggahan itu menyebut Dito sebagai penipu dan pemberi harapan palsu. Atas dasar tersebut, Dito Mahendra merasa unggahan Nikita Mirzani itu mencemarkan nama baiknya. Sehingga Dito mengambil tindakan untuk melaporkan Nikita ke Polresta Serang Kota pada tanggal 16 Mei tahun 2022. 6. Atta Halilintar. Atta Halilintar juga terseret dalam kasus robot trading Net 89. Dari 134 orang yang dilaporkan terkait adanya dugaan keterlibatan kasus Net 89. 5 diantaranya merupakan publik figur. Mereka adalah Atta Halilintar, Taki Malik, Mario Teguh, Kevin Aprilio, kemudian Adri Prakarsa. Mereka diduga telah terlibat dalam kasus investasi bodong yang telah memakan korban 230 orang ini. Kuasa hukum para korban, M. Zainul Arifin, menjelaskan peran masing-masing publik figur yang diduga terseret dalam robot trading Net 89. Menurut Zainul, Taki Malik menerima lelang sepeda Brompton seharga 700 juta rupiah. Dia menerima 700 juta rupiah dari menjual sepeda Brompton, ujar Zainul Arifin. Dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Sementara Atta Halilintar melelang bandana kepada salah satu founder Net 89 seharga 2,2 miliar rupiah. Dengan harga bandana 2,2 miliar rupiah, apakah itu hasil kejahatan atau tidak? Maka diduga dia kena pasal 5 TPPU, ujarnya.
Adapun Mario Teguh diduga berperan sebagai founder dan leader dari perusahaan yang menaungi robot trading Net 89. Kemudian terkait Mario Teguh, dia jelas adalah founder terkait dengan grup. Kemudian dia leader juga, Beber Zainul. Beda dari yang lainnya, adalah Kevin Aprilio dilaporkan ke polisi karena telah mempromosikan dan diduga terlibat dalam penerimaan uang robot trading Net 89. Si Kevin, dia juga salah satu yang mempromosikan terkait dengan endorse, ujar Zainul Arifin. Terakhir ada Adri Prakarsa yang merupakan drummer band Niji disebut sebagai leader robot trading Net 89. Kemudian yang terakhir Adri Prakarsa, ya dia jelas juga salah satu leader di Net 89, tutupnya. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.